bersemangat ya hari ini ya. Ada masalah apa Pak Yena? Iya betul Bunur. Oh iya Bunur, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas 11 TKJ Bu. Oh iya, tidak apa-apa Pak Yena. Saya beri kesempatan yang luar biasa nanti untuk Pak Zainal. Saya siap mendengarkan cerita Pak Yena pokoknya. Begini Bunur, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid saya di kelas 11 TKJ saat saya mengajar olahraga itu murid-muridnya kurang antusias dan dalam menerima pembelajaran itu kurang. Selain itu jumlah murid saya yang memahami dari materi apa yang sudah diberikan itu daya serapnya kurang. Jadi menurut Pak Zainal itu terus tujuan pembicaraan kita hari ini apa Pak Zainal? Di sini saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dan meningkatkan ketuntasan murid kelas TKJ dalam materi-materi olahraga. Jadi begini, menurut Pak Zainal ini ya, hal apa sih Pak yang membuat murid-murid kelas 11 TKJ itu kurang antusias ya dalam pembelajaran Pak Zainal itu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit monoton karena di olahraga kan SD, SMP dan SMA kan hampir sama. Nah, itu terus yang kedua saya tidak kurang menggunakan media atau alat peraga dan jenisnya itu. Yang ketiga saya kurang memberikan kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Ya, berarti dari permasalahan tersebut begitu ya Pak Yena. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid-murid kelas 11 TKJ itu antusias dalam pembelajaran Pak Zainal? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan gitu. Oh iya, saya juga sependapat dengan Pak Zainal. Kemudian, menurut pendapat Pak Zainal, apa saja yang bisa membuat murid-murid kelas 11 TKJ itu senang dan tidak membosankan pada pembelajaran Pak Zainal? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, harus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ketika siswa itu konsentrasinya sudah berkurang. Kayaknya itu lebih menarik. Oh iya, baik, luar biasa Pak ya. Tentu saja mungkin salah satunya dalam aktif dalam pembelajaran, kemudian ice breaking itu sangat menarik yang untuk diberikan kepada peserta didik Pak Zainal. Kemudian Pak, mengenai ketuntasan murid dalam memahami materi yang diberikan kepada murid-murid kelas 11 TKJ tersebut, apakah penyebabnya sehingga kurang tidak maksimal, hanya 60% saja yang tuntas Pak? Kemungkinan karena saya menyampaikan materi pembelajaran menggunakan metode atau metode pembelajaran yang kurang tepat dalam materi pembelajaran saya. Ya. Nah, menurut Pak Zainal metode apa yang mungkin yang tepat supaya murid itu dapat memahami materi yang disampaikan Pak Zainal? Saya pikir banyak. Menurut saya pada materi olahraga metode yang tepat adalah metode project dengan model pembelajaran project menggunakan media alat, karena mungkin pembelajaran dari SMP ke SMP kalau di SMA kan sama olahraganya. Kalau dengan media yang lain saya kira lebih efektif dan siswa pasti antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya, nah betul sekali Pak Yenal. Saya yakin bila Pak Yenal menggunakan pembelajaran dengan metode project dengan menggunakan media alat, maka akan membuat murid-murid 11 TKJ itu menjadi antusias ya, dan dapat memahami materi olahraga yang disampaikan oleh Pak Yenal. Kemudian jadi sekarang apa rencana Pak Yenal untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, ya Bu, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan, terus berpusat pada murid dan menggunakan SBC agar pembelajaran tidak membosankan. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan
model pembelajaran proyek menggunakan media alat agar saya akan dalam penyampaian materi untuk ke murid-murid itu lebih efektif. Ya, itu sudah bagus sekali rencana Bapak ya, yang ingin diterapkan kepada peserta didik Pak Zainal. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak. Ya. Oh iya Pak Zainal, rencana itu Pak Zainal lakukan dan bagaimana jangka waktunya dalam mengetahui keberhasilan dari rencana Pak Zainal? Rencana saya akan saya lakukan tuh minggu depan ketika jam pembelajaran olahraga di kelas 11 TKJ, dan jangka waktunya yang mengetahui keberhasilan dari rencana yang sudah saya buat itu satu kali pertemuan, dan di pertemuan kedua di akhir sesi akan saya adakan evaluasi dari keberhasilan dari rencana saya itu. Baik, ya, bagus sekali Pak Yenal ya, luar biasa Pak Yenal. Sekarang apa yang menjadi komitmen terhadap rencana ini Pak Yenal? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid dan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif sehingga murid menjadi aktif dalam pembelajaran, tidak membosankan. Wah, bagus sekali ya Pak Yenal, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua yang apa harapkan Pak Zainal bisa berjalan dengan harapan ya Pak Zainal. Terima kasih Gubernur atas waktu untuk sharing dengan percakapan hari ini. Saya dapat menemukan solusi apa dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Senang sekali bisa sharing sama Gubernur. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat dan disenangi. Saya juga bahagia sekali bisa mendengarkan cerita-cerita dari Pak Zainal. Semoga apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi rencana harapan Pak Zainal bisa terwujud sehingga peserta didik kita itu sudah mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi ya Pak Zainal, tetap semangat, sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Zainal dan keluarga. Terima kasih Pak Zainal. Ini sudah.